Shalom, puji Tuhan. Pada hari ini kita masuk dalam renungan online lagi. Mari sebelumnya kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami siap untuk membuka hati kami, untuk menerima impartasi daripada kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus sendiri yang menjamah, melawat, mengurapi setiap daripada kami yang mendengar, supaya firman-Mu boleh menjadi nyata dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita hari ini mungkin sudah lebih dari 500 hari sejak pertama kali pandemi diumumkan pada bulan Maret 2020 di Indonesia. Tetapi kalau kita melihat apa yang sedang terjadi dengan begitu maraknya vaksin yang sedang dilakukan, mengejar target agar supaya paling tidak 70% dari penduduk Indonesia boleh menerima vaksin untuk menjaga kesehatan mereka dari COVID-19. Tapi kita juga tahu bahwa di luar negeri perkembangan virus demikian cepat, dari varian Delta sekarang sudah menjadi Delta Plus, sehingga membuat penularan menjadi semakin membahayakan. Sedemikian banyak orang tertular meskipun mereka sudah divaksin, tetapi vaksin bisa membantu setiap daripada kita supaya ketika tertular tidak akan menjadi lebih parah daripada mereka yang belum divaksin. Dan kita lihat kenyataan yang sedang terjadi, bahwa hari-hari ini di banyak negara, di Amerika, di Eropa, London ya, bahkan di Australia, mereka sudah mulai melakukan lockdown lagi. Di Malaysia dan banyak negara-negara di Asia Tenggara semua meningkat. Jadi kita lihat bahwa ke depan ini kita masih belum tahu kapan bisa selesai secara tuntas. Tetapi kita percaya ketika vaksin baru ditemukan, ketika pengobatan yang baru ditemukan, yang salah satunya sedang diusahakan oleh putra bangsa dari Indonesia, yaitu vaksin Nusantara. Saya percaya bahwa itu akan sangat membantu untuk meredam atau bahkan memberhentikan wabah pandemi daripada COVID-19 ini. Cuman yang menjadi permasalahan adalah karena ini menjangkit seluruh dunia. Jadi kita bicara mengenai seluruh dunia, penduduk dunia sekitar 7,8, hampir 7,8 miliar manusia, dan di berbagai lokasi, di berbagai negara. Maka ketika hanya satu negara menemukan vaksin yang tepat, maka untuk bisa memproduksi dengan jumlah yang sedemikian besar, itu akan memakan waktu yang tidak cepat, saudaraku. Jadi saya percaya bahwa Tuhan akan menggerakkan anak-anaknya di seluruh dunia, tenaga-tenaga medis, ahli-ahli, dokter-dokter yang dipakai oleh Tuhan untuk bisa menemukan penangkal daripada COVID-19 ini. Tetapi selagi itu, saudaraku, kita sekarang sedang bergumul dalam kehidupan kita masing-masing, terutama di Indonesia, di mana kita semua mengalami PPKM. Mungkin diubah bahasanya menjadi PPKM level 1, 2, 3, 4 ya. Ada yang level 4 dan level 3. Tetapi itu sangat berpengaruh untuk kegiatan aktivitas perekonomian, untuk kehidupan semua lapisan masyarakat, juga untuk kesehatan dari kita semua. Di dalam pergumulan kita, saya percaya Tuhan sudah memberikan apa yang baik untuk kita bisa taat melalui firman Tuhan yang dinyatakan di Yakobus 4 ayat 13-17, perikop mengenai hari esok, perikop mengenai boasting about the future, membanggakan masa depan. Itu ditulis oleh Yakobus untuk mengingatkan saudara dan saya bagaimana kita bisa mengantisipasi hari esok dengan apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita melalui firman-Nya. Yakobus 4 ayat 13 dikatakan, "Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik,
tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi jelas sekali saudaraku di ayat yang kita bicarakan bahwa ada beberapa kesalahan yang banyak dari kita sudah lakukan ketika kita berpikir mengenai hari esok. Yang pertama, kesalahan pertama adalah Yakobus 13 dan 15. Dikatakan, firman Tuhan mengatakan, jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ayat 15 dikatakan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Saudara, seringkali dalam kehidupan ini kita membuat rencana, dan itu memang benar. Kita tidak bisa hidup tanpa perencanaan yang baik. Bahkan pagi hari pun kita sebelum berangkat keluar dari rumah, ketika kita mau bekerja untuk mencari nafkah, kita sudah membuat rencana, saudaraku. Tetapi di ayat 13, Yakobus 4 ayat 13 dan 15 diingatkan bahwa janganlah sampai kita ini membuat rencana tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya. Nah, seringkali ketika kita membuat rencana hanya berdasarkan kepandaian kita, hanya berdasarkan apa yang kita pikir benar dan baik, maka rencana itu tidak akan terlaksana atau terwujud. Apalagi dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, saudaraku, di mana kita semua tahu kalau tahun lalu 2020 banyak orang kena penyakit COVID, ya beberapa dari mereka meninggal. Tapi mungkin banyak dari mereka yang meninggal, yang kena COVID itu orang-orang yang mungkin kita tidak kenal atau mungkin sekedar kita tahu. Tetapi hari-hari ini, saudaraku, kiri kanan kita, saudara kita, teman-teman kita, semua hampir menyeluruh itu kena. Bahkan banyak mereka yang mengalami fatalitas. Mereka sampai harus kehilangan nyawanya oleh karena penyakit ini. Dan itu menunjukkan apa? Ketika kita tidak melibatkan Tuhan dalam perencanaan kita, kita ini sebenarnya tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita boleh berencana ini, berencana itu, tapi ketika kita tidak seperti yang kita lihat sekarang ini, kita tidak menjaga protokol kesehatan dengan baik, apa yang menjadi rencana kita itu bisa menjadi gagal. Karena penyakit ini, saudaraku, ketika seseorang kena dan dia menganggap enteng penyakitnya. Saya melihat beberapa dari saudara saya, dari saudara seiman saya, dari jemaat saya, mungkin mereka menganggap ini cuman batuk, cuman pilek, dan dimakan obat batuk pilek biasa tanpa periksa ke dokter. Ketika menjelang hari ke-5, ke-6 penyakitnya menjadi parah dan mau masuk rumah sakitnya penuh, dan akhirnya apa, saudaraku? Mereka mengalami kematian, pulang ke rumah Bapa. Dan ini sesuatu yang di luar rencana manusia. Tetapi ketika kita melibatkan Tuhan, Tuhan pasti melalui urapan kuasa Roh Kudus-Nya yang ada dalam kehidupan saudara dan saya akan selalu mengingatkan kita untuk menjaga protokol kesehatan, untuk menjaga pola hidup kita, cara makan kita, bahkan untuk mencegah kita untuk bergumul atau berkumpul pada tempat-tempat yang salah. Saya masih ingat ketika orang tua saya bulan lalu, mama saya itu sakit, saudaraku. Kita tidak pernah menyangka bahwa dia terkena COVID. Cuman dalam hati saya diingatkan, kamu harus selalu jaga pakai masker, sedapat mungkin jangan menyentuh. Jadi ketika saya nyambangi ke rumahnya mama saya memakai masker penuh dan saya berusaha memberi obat, dan saya juga langsung memberi obat yang dikaitkan dengan COVID dalam pencegahan. Dan langsung sore harinya saya panggil lab untuk bisa swab ya. Dan ternyata positif, saudaraku. Langsung malamnya di PCR, besoknya keluar positif. Dan itu saya percaya bahwa Roh Kudus yang mengingatkan saya, yang menuntun saya, yang melindungi saya. Sama seperti ketika Daud mengalami kemenangan, setelah dia mengalami kemenangan perang bersama pasukannya dan dia mau pulang ke tempatnya di Siklak. Ternyata tempatnya di Siklak dihancurkan oleh musuh Amalek, dan itu keluarganya, harta bendanya semua dirampas, saudaraku. Dan rakyat pasukannya menjadi marah kepada Daud. Mereka ingin melempari batu kepada Daud dan Daud bingung.
Dan Daud akhirnya berdoa kepada Tuhan dan dia menguatkan, meneguhkan imannya, hatinya kepada Tuhan. Dan dia merencanakan bagaimana Tuhan, apakah kami harus mengejar musuh untuk merampas kembali anak, istri, harta benda yang dirampas oleh musuh. Dan ketika dia melakukan itu, ketika dia merencanakannya dengan melibatkan Tuhan, maka Tuhan mengatakan kejar dan ambil kembali semua yang menjadi milikmu, keluargamu, harta bendamu. Dan akhirnya apa saudaraku? Daud pergi mengejar dan mengambil alih semua, baik harta benda maupun keluarga, anak, istri dari mereka yang dijarah oleh musuh. Dan itu saudaraku, kesalahan pertama, solusinya adalah ketika kita merencanakan sesuatu, jangan sampai kita melupakan Tuhan di dalam perencanaan kita. Janganlah hanya merencanakan berdasarkan kepandaian kita semata-mata saudaraku. Ada rekan kami juga, rekan saya, yang mungkin mengerti kedokteran, mengerti bahwa kalau orang divaksin 3 kali itu akan membuat dia hampir nyaris tidak bisa tertular. Jadi mungkin proteksinya jauh lebih tinggi. Kalau divaksin 2 kali mungkin cuma 60 sekian persen. Kalau divaksin 3 kali mungkin bisa sampai 90 sekian persen. Dan beliau divaksin 3 kali. Tetapi akhirnya terpapar juga dan akhirnya pulang ke rumah Bapak juga. Jadi segala sesuatu kadang-kadang tidak bisa hanya berdasarkan pikiran kita sendiri saudaraku. Kita harus melibatkan Tuhan. Ketika Tuhan campur tangan dalam perencanaan yang kita buat, maka Tuhan yang melindungi kita semua. Saudara dan saya butuh perlindungan daripada Tuhan. Di Amsal 16 ayat 1 firman Tuhan mengatakan, manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Tuhanlah yang menentukan jalan hidup kita saudaraku. Meskipun kita ikut ambil bagian yang porsi yang besar dalam keputusan yang kita buat, dalam perencanaan yang kita buat, tetapi semua adalah sesuai dengan rancangan Tuhan. Jadi kalau kita membuat rencana, libatkan Tuhan dalam rencana kita. Di Amsal 16 ayat 9 dikatakan, hati manusia memikir-mikir jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Ketika Tuhan yang turun tangan, maka tidak ada bisa menggagalkan rencana Tuhan. Ketika kita merencanakan bersama dengan Tuhan, maka rencana kita juga adalah rencana Tuhan. Maka rencana itu tidaklah dapat digagalkan oleh manusia, saudaraku, ataupun si jahat. Tapi Tuhanlah yang membuat rencana itu menjadi nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Kesalahan yang kedua, saudaraku, untuk kita menghadapi hari esok adalah ketika kita baca di firman Tuhan di Yakobus 4 ayat 14 dan 16 ya. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ayat 16, tapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Seringkali kita berpikir bahwa kita akan hidup selama-lamanya, saudaraku. Tapi sebetulnya hidup manusia itu tidak terprediksi dan hanya sekejap saja. Kita kalau lihat cerita Alkitab dari sejak manusia diciptakan sampai hari ini, mungkin sudah sekian ribu tahun sejak Tuhan Yesus datang naik ke sorga, sampai hari ini sudah 2000 tahun lewat. Tetapi kita hanyalah hidup 70-80 tahun bonus. Bahkan mungkin pada hari-hari ini ketika kita punya gaya hidup yang benar sehat, kita bisa lebih daripada itu. Cuman itu hanyalah setelempap dan tidak ada yang sanggup memprediksi, yang tahu akan hari esok. Dikatakan sama seperti uap, sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Tapi seringkali kita merasa bahwa kita akan hidup selama-lamanya. Kita akan hidup besok, mau menumpuk kekayaan sampai kita bahkan merasa wah kita akan sampai ratusan tahun bahkan ribuan tahun. Tapi itu adalah kesalahan kedua yang seringkali kita pikirkan. Jadi kita di Mazmur 39 ayat 4 Tuhan mengingatkan, Daud, Mazmur Daud mengatakan, hatiku bergejolak dalam diriku, menyala seperti api. Ketika aku berkeluh kesah, aku berbicara dengan lidahku. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh, hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku. Bagimu, hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah
kesia-siaan. Jadi Daud menyadari, saudaraku, bahwa hidup manusia itu hanyalah setelempap, sekejap. Dan dia menyadari dan dia selalu punya hubungan dengan Tuhan, melakukan perencanaan dengan Tuhan, dan dia menghargai setiap hari yang dia lalui bersama dengan Tuhan. Sehingga dia adalah dikatakan manusia yang berkenan di hati Tuhan. Dan dia adalah melalui keturunan Daud, maka lahirlah Yesus Kristus sebagai anak manusia, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang melalui pengorbanan penebusan dosanya, maka barang siapa yang beriman akan diperdamaikan dengan Allah dan menerima kehidupan kekal bersama-sama dengan Yesus. Di Mazmur 103 ayat 15 dikatakan, adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Ayat 16 mengatakan, apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Jadi seringkali kita itu tidak sadar bahwa kita itu hanya satu dari 7,8 miliar manusia yang ada. Kita hanya satu dari, mungkin kalau dari 7,8 miliar itu sepertiga adalah anak Tuhan. Kita hanyalah satu bagian kecil yang tidak ada artinya. Ketika kita tidak mau betul-betul menghargai anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, sehingga kita bisa menghitung hari-hari kita dengan baik. Karena hari-hari kita yang kita dapat dari kasih karunia anugerah Tuhan adalah berharga ketika kita melakukannya untuk melakukan kehendak Bapa. Di Yesaya 56 ayat 12 dikatakan, datanglah, kata mereka, aku akan mengambil anggur, baiklah kita minum arak sebanyak-banyaknya, besok akan sama seperti hari ini dan lebih hebat lagi. Itulah gambaran dari orang yang tidak bisa menghargai waktu yang Tuhan berikan. Kita nggak tahu berapa lama kita hidup di dunia. Kalau secara umur mungkin normal adalah 70 tahun. Tapi dengan adanya pandemi, saudaraku, tidak ada yang tahu. Saya melihat banyak cerita yang ditayangkan di sosmed. Mereka mengatakan baru kemarin kita berbicara, semuanya oke. Tapi tiba-tiba besoknya kita mau bicara lagi, sudah tidak bisa bicara. Pagi hari, siang hari, sudah nafasnya sesak dan sudah 1-2 saja nafasnya, dan sore hari sudah dipanggil Tuhan pulang ke surga. Kita nggak tahu, saudaraku. Tapi yang kita tahu bahwa Tuhan mengingatkan saudara dan saya bahwa waktu kita adalah hanya setelempap, dan Tuhan ingin supaya kita menjadi seperti Daud yang begitu menghargai waktu yang diberikan, hari-hari yang diberikan, anugerah yang diberikan, supaya kita bisa melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Di Amsal 27 ayat 1 dikatakan, janganlah memuji diri karena hari esok, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari itu. Tidak ada satupun yang dari kita yang tahu apa yang akan terjadi. Kita masih ingat ada seorang peramal di Indonesia yang dengan nama yang saya tidak mau sebut, mungkin saudara mungkin tahu, yang banyak meramal ini itu. Tahu-tahu tahun ini beliaunya juga meninggal. Tidak ada yang tahu, saudaraku. Janganlah memuji diri karena hari esok, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Matius 6 ayat 34, tetapi janji Tuhan mengatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi kalau Tuhan memberikan hari ini kepada saudaraku untuk nikmati, kita hidup pada hari ini, saudaraku. Kita lakukan apa yang terbaik, seperti kalau besok kita semua menghadap kepada Tuhan. Kita lakukan apa yang menjadi bagian kita yang Tuhan sudah taruh, yaitu apa? Diberkati untuk menjadi berkat, saudaraku. Saudara dan saya diingatkan Tuhan untuk menjalani kehidupan hari demi hari. Dan Tuhan berjanji, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara, percaya bahwa Tuhan menjaga, memelihara setiap kehidupan saudara dan saya hari ini. Hari esok biarlah kita menerima kasih karunia baru, anugerah baru, perlindungan baru, penyertaan yang baru. Itu adalah kesalahan kedua yang seringkali saudara dan saya lakukan. Kesalahan ketiga ketika kita menghadapi hari esok adalah
Di Yakobus 4 ayat 17 dikatakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi banyak dari kita tuh tahu bahwa banyak hal baik yang bisa kita lakukan, tapi kita tidak mau lakukan, kita selalu menunda. Oh besok kita lakukan besok saja. Oh masih ada waktu besok. Oh jangan sekarang, saya masih belum. Oh ya nanti kalau pekerjaan saya sukses, saya baru bayar perpuluhan atau persembahan. Oh nanti saja. Nah seringkali kesalahan itu seperti Yakobus katakan adalah kesalahan yang banyak dari kita, saudara dan saya lakukan. Jadi kita tahu bagaimana kita harus berbuat baik tetapi kita tidak melakukannya. Karena apa? Kita anggap oh masih ada waktu, besok saja kita lakukan. Nah di Amsal 3:27 dikatakan, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedang yang diminta ada padamu. Jadi di Amsal ini saudaraku jelas sekali dikatakan jangan menunda-nunda untuk berbuat baik. Apalagi kita sanggup untuk melakukannya, tapi kita tidak mau melakukannya dan kita menunda-nunda. Karena kesalahan ketiga ini bisa berdampak banyak sekali saudaraku. Semisal kita tahu pada hari-hari ini pandemi menjadi sedemikian jahatnya sehingga belum ada vaksin tertentu yang betul-betul mampu untuk melindungi semua daripada kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi kalau kita tahu kita bisa melakukan hal yang baik hari ini saudaraku, kita tidak mau melakukannya. Kita menunda, oh besok bisa. Ternyata kita mengalami masalah dalam kehidupan kita. Maka kita belum tentu punya kesempatan untuk berbuat baik lagi. Di Lukas 12 ayat 16 sampai 18. Di perikop ini dikatakan sebuah perumpamaan. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah. Hasilnya, ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku akan dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Tapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Jadi kita tidak tahu saudaraku apa yang terjadi besok hari. Tetapi kalau kita tahu bagaimana kita harus berbuat baik, mestinya kita harus berbuat baik. Sama seperti hari-hari ini baru ada seseorang sosok yang luar biasa menyumbang hartanya sekian triliun untuk kemanusiaan, untuk membantu memerangi COVID. Jadi itu sesuatu yang dia tahu, keluarganya tahu bagaimana mereka harus berbuat baik dan mereka melakukannya. Saya juga menantang saudara dan juga saya sendiri, di mana saya tetap mempunyai diakonia setiap bulan. Selama pandemi ini tidak pernah lepas kami melakukan hal-hal yang Tuhan ingin kami lakukan melalui diakonia. Dan saya menantang saudaraku sekalian, kita tahu bahwa hari-hari begitu banyak orang yang membutuhkan di luaran. Begitu banyak orang yang butuh mungkin hanya sekedar advice, mungkin butuh didoakan, sekedar advice bagaimana kalau sakit supaya minum obat apa yang bisa membantu mereka, atau obat suplemen yang membuat daya tahan tubuh mereka baik, pola hidup yang baik dan benar, mendoakan mereka supaya jiwa mereka menjadi tentram, supaya mereka bisa mencari Yesus, supaya mereka bisa menggantungkan kehidupan mereka kepada Yesus, supaya mereka bisa mengalami damai sejahtera yang daripada Tuhan. Juga bahkan diakonia untuk makanan, karena mereka banyak yang pekerjaan yang terganggu oleh karena aktivitas usaha mereka menjadi terhambat dengan adanya PPKM. Saudara bisa membantu saudaraku, sedikit banyak saudara pasti bisa membantu. Dan saya percaya Tuhan sudah memberkati saudara untuk saudara bisa hidup menjadi berkat bagi bangsa-bangsa saudaraku. Bukan hanya bagi keluarga Anda sendiri, tapi bagi bangsa-bangsa, bagi semua orang, bagi semua
yang Tuhan taruh dalam kehidupan saudara, di sekeliling saudara. Mari saya tantang kita bersama-sama melakukan firman Tuhan. Apabila kita tahu bagaimana kita harus berbuat baik, mari kita mulai berbuat baik. Jangan tunda-tunda. Jangan katakan, oh besok saja. Jangan katakan, aku akan mengumpulkan harta dulu. Nanti kalau harta aku banyak, aku baru berbuat baik. Tapi lakukan itu hari ini juga, selagi kita mampu untuk melakukan. Di 2 Korintus 6 ayat 2, firman Tuhan mengatakan, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Jadi Tuhan bukan mengatakan besok baru ada keselamatan, tapi hari ini, saudaraku. Lakukan hari ini. Saudara mau memberitakan Injil, saudara mau memenangkan jiwa, saudara mau membagi berkat, saudara mau memberkati orang, saudara mau berbuat baik, lakukan hari ini. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Bagaimana kita menghadapi hari esok? Pandemi boleh sedang berjalan. Pandemi akan berakhir. Ketika virus COVID-19 tersebar, banyak kematian. Tapi ketika firman Tuhan tersebar, bagaimana kita bisa menghadapi hari esok? Libatkan Tuhan dalam perencanaan kita. Dan jangan kita merasa pasti tahu besok apa yang terjadi. Tapi hiduplah hari ini. Dan jangan tunda-tunda untuk berbuat baik, saudaraku. Karena itu yang dikenal Tuhan. Dan waktu adalah hari ini. Waktunya adalah sekarang. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Mengingatkan setiap daripada kami. Bagaimana kami bisa mengantisipasi hari besok adalah dengan melakukan firman Tuhan. Melibatkan Kau dalam setiap perencanaan. Hidup pada hari ini. Tetapi tidak bingung dengan hari besok. Tidak khawatir dengan hari esok, tetapi hidup pada hari ini. Dan juga berbuat baik, hidup sesuai kehendak-Mu. Hari ini juga, saat ini juga. Tidak menunda-nunda semua kebaikan yang harus kami lakukan, yang telah Kau rancangkan dalam kehidupan setiap daripada kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat yang Kau limpahkan dalam kehidupan setiap daripada kami boleh dijadikan berkat buat bangsa-bangsa. Mulai pada hari ini sampai Engkau datang yang kedua kalinya. Kami mengucap syukur dan kami percaya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.